Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dahulu, yaitu kalahnya Jepang dari Sekutu, yakni pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang, luluh lanta akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki. Hanya dalam waktu singkat, kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia II. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saya baru saja mendengar berita tentang kekalahan Jepang. Itu kesempatan yang baik untuk kita. Iya. Bagaimana kalau kita beritahu Bung Karno tentang ini? Iya, ayo kita beritahu Bung Karno. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Jepang sudah kalah. Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Ya, benar yang dikatakan Bung Karno. Bukankah Jepang sudah berjanji akan memberikan kita? Sebaiknya kita menurut keputusan Jepang. Tidak, sebaiknya kita melakukan proklamasi secepatnya. Ya, kekosongan ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Jika kita melakukan proklamasi secara tergesa-gesa, maka akan menimbulkan konflik antara kita dan Jepang. Jika kita tidak melakukannya segera, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk merdeka. Tidak. Karena golongan tua tidak setuju dengan pendapat golongan muda, akhirnya mereka sepakat untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana jika kita mengamankan Soekarno dan Hatta saja? Bagaimana caranya? Kita akan membawa mereka ke tempat yang lebih jauh dari jangkauan Jepang. Bagaimana jika di desa Rengas Dengklok? Rengas Dengklok merupakan tempat strategis, aman dan terpencil. Baiklah. Ada apa? Di mana Bung Karno? Di dalam, sebentar saya panggilkan. Ada apa kalian datang ke sini seperti ini? Ada apa ini? Maaf Bu, ini demi kedatangan kita. Mana Bung Hatta? Aku tidak tahu di mana Bung Hatta. Lepaskan. Bagaimana caranya kita mencari Bung Hatta? Itu Bung Hatta. Ayo ikut. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta pun tiba di Rengas Dengklok. Ayo kita lakukan proklamasi secepatnya.
Kita tidak boleh terburu-buru. Itu akan menjadi masalah bagi kita. Tapi jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan, Bu. Iya, perjuangan kita selama ini akan sia-sia. Kau tidak memperlukan perjuangan kita selama ini. Baiklah, kalau itu untuk kebaikan kita semua. Kalau begitu, mari kita ke rumah Laksamana Maida. Setelah melakukan perbincangan, akhirnya mereka sepakat untuk menyusun proklamasi di rumah Laksamana Maida. Sayuti, kembali. Bisakah kau mengerti teks proklamasi ini? Bagaimana jika teks ini kita tanda tangani bersama? Saya tidak setuju. Sebaiknya proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno. Baiklah kalau begitu. Apakah kau bersedia? Baiklah, besok kita akan mengadakan proklamasi di lapangan Ikatan. Apakah kalian semua bersedia? Baiklah, persiapkan diri kalian untuk besok. Fatmawati, besok akan diadakan proklamasi. Bagaimana jika kamu menunjukkan bendera pusaka untuk acara proklamasi besok? Baiklah. Pada hari Jumat, tepatnya 17 Agustus 1945, di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, pembacaan dilakukan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta. Pembacaan teks proklamasi yang semula direncanakan di lapangan Ikada berpindah ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta karena lapangan Ikada telah dikuasai oleh tentara Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, termasuk siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, dan mulut ke mulut. Radio menjadi alat penting dalam penyebaran berita proklamasi, terutama karena kemudahan dan kecepatan penyebarannya. Di mana Bung Karno? Ya Allah. Di mana Bung Karno? Ya Allah. Bisa. Ya.